Oke, terima kasih Dr. Emma sebagai moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia BOS dan juga khususnya Perhatian untuk berada di sini dan diberi kesempatan untuk bagi topik ya yang kebetulan saya dapatnya adalah prinsip dari endoscopic ear surgery. Hmm, oke. Ini adalah gambaran general ya hari ini operasi telinga di menggunakan berbagai alat sebenarnya ya. Yang pertama mikroskop sudah lazim kita gunakan dan sekarang endoskopi begitu boomingnya ya dan makin banyak yang ingin mempraktekkan endoscopic ear surgery. Kemudian juga ada esoskop ya untuk 3D esoskop yang sudah juga mulai dipakai serta mungkin ke depannya akan ada robotik ya karena sudah beberapa institusi sudah memulai penelitian mengenai penggunaan alat ini. Dan secara umum kita mungkin mikroskop dan endoskop ini adalah alat yang paling umum kita gunakan untuk operasi telinga dan terminologi baiknya ini kita pahami yaitu ada operasi yang menggunakan mikroskop, ada operasi yang menggunakan endoskop ya yang di dalam endoscopic ear surgery ini ada istilah transcanal endoscopic ear surgery atau TIS. Dan kemudian ada juga operasi yang menggabungkan penggunaan alat mikroskop dan endoskop yang disebut combined microscope endoscopic ear surgery. Dan kapan kita pilih sebenarnya alat-alat ini untuk pasien dan approach apa yang kita pilih, pastinya kita harus menelaah dan menganalisa setiap kasus. Dan yang terpenting adalah mana yang akan memberikan outcome terbaik dan mana yang memberikan manfaat untuk pasien dengan komplikasi yang sangat minimal serta mobilitas yang rendah. Terminologi endoscopic ear surgery itu adalah suatu teknik operasi yang menggunakan endoskop untuk visualisasi dan menggunakan instrumen diseksi yang secara simultan harus bekerja di dalam suatu ruang. Jadi endoskop ada di tangan kiri dan instrumen dissektor ada di tangan kanan. Dan ini bisa kita apply melalui transkanal, transmeatal, transmastoid, atau transkranial ke dasar otak. Kemudian ada istilah TIS, Transcanal Endoscopic Ear Surgery atau TIS, dan maka ini adalah operasi yang memang menggunakan endoskopi dan bekerja di transkanal sebagai port primer. Dan inilah yang kita pelajari bagaimana memilih kasus yang memang dilakukan dengan teknik TIS. Dan ini bisa mengakses dari gendang telinga, telinga tengah, telinga dalam, hingga ke fundus atau meatus acousticus internus. Kemudian ada istilah combined microscopic endoscopic ear surgery, yaitu ada istilah pertama adalah endoscopic microscopic combined approach. Di sini sudah menjadi suatu hal yang umum untuk memulai dulu operasi menggunakan endoskopi secara transkanal, ya. Kemudian dilanjutkan dan kemudian diekspor dari gendang telinga, kavum timpani, dan menghilangkan semua patologi hingga ke atik, dan kiranya suatu penyakit itu sampai ke mastoid, maka dilanjutkan dengan combined approach dengan transmastoid, yaitu melakukannya mastodektomi, sehingga dua alat tersebut terpakai. Ada juga istilah microscopic endoscopic assisted approach ya. Jadi ini istilah di mana kita menggunakan mikroskop dari awal untuk mengakses suatu tempat, menghilangkan patologinya, namun dalam lapangan operasi ternyata ada sesuatu tempat yang overhang yang tidak mungkin kita hilangkan, maka endoskop membantu mengasis tempat-tempat tersebut sehingga kita bisa mengangkat semua patologi dengan komplit dan aman. Nah, ini adalah prinsip dasar pemahaman bagaimana mikroskop bekerja dan bagaimana endoskop bekerja. Mikroskop mempunyai lapang pandang yang lurus ya. Kiranya ada kita misalnya dari liang telinga ada suatu hambatan, maka ruang di kanan kiri dari hambatan ini tidak bisa kita akses. Nah, ketika kita harus mengakses daerah yang tidak terlihat dengan mikroskop, maka kita harus berpikir memindahkan approach yaitu melalui retroaurikular. Kita lazim melakukan insisi retroaurikular
untuk mengakses suatu tempat yang tidak bisa dilihat secara transkanal dengan mikroskop. Dan sementara dengan endoskop, maka endoskop dimasukkan ke dalam dan kemudian mempunyai sudut lapang pandang yang lebar, sehingga tempat yang dilihat itu menjadi langsung terlihat dengan satu view. Dan ini digunakan 0 derajat ya, dan bila kita menggunakan yang angle, maka sudut pandang ini pun menjadi makin lebar tergantung derajatnya. Ini contoh di mana kita menggunakan mikroskop ke arah retroaurikular dan ini melalui transkanal ya, dan kita mengakses retrotimpanum. Di sini incus terlihat, stapes terlihat, musculus stapedial terlihat, namun kita tidak melihat dasar dari musculus stapedial ini, yaitu piramidal eminen. Sementara di sisi kanan kita lihat asalnya dari piramidal eminen. Demikian juga di sini yang ada panah mikroskop, ini adalah ruang antara pontikulus subiculum, yaitu suatu sinus timpani, dan ini tidak kita bisa lihat karena dia terhalang oleh liang telinga. Dengan endoskop maka akan terlihat dari ruang di balik dari liang telinga tersebut yang merupakan anatomi penting dari telinga tengah ya. Dan kiranya kita membutuhkan area di sini untuk diakses, maka kita perlu approach dari mastoid untuk melakukan tympanotomy posterior. Jadi inilah kenapa banyak approach yang bisa kita pelajari karena sudut pandang yang akan dihasilkan akan berbeda-beda. Demikian juga di sini kita lihat ya daerah sinus subtympanium menjadi lebih luas dari posteriornya. Kita lihat fustisnya kelihatan dan juga funikulusnya menjadi lebih jelas. Nervus 7 pun demikian, di sini terhalang oleh liang telinga, di sini kita bisa langsung melihat nervus 7 segmen timpani dengan jelas, bahkan sampai ke arah protimpanum. Nah, ini adalah perbedaan antara kita mengoperasi dengan mikroskop dan menggunakan endoskop. Mikroskop adalah operasi dengan 2 tangan, kemudian sementara endoskop hanya menggunakan satu tangannya lagi harus memegang endoskop. Untuk deep perception, mikroskop unggul dibandingkan endoskopi. Namun mikroskop punya batasan untuk view operasi yang lebih sempit, sehingga kiranya kita harus memperluas daerahnya, kita membutuhkan pembuangan beberapa jaringan atau organ tulang-tulang tertentu ya, sehingga lebih banyak proses menghilangkan tulang pada mikroskop dibandingkan dengan endoskop. Untuk kita membuka area-area yang tersembunyi. Karena tidak terlalu banyaknya jaringan yang harus dibuang, maka secara kosmetik pada endoskop kita hanya menggunakan insisi yang kecil dibandingkan dengan mikroskop. Dan ini pun akan berdampak pada perawatan pasca operasi. Umumnya endoskop hanya butuh waktu sekitar 1 hari, sementara mikroskop bisa 3-5 hari. Dan ini juga akan memberikan morbiditas yang lebih rendah pada endoskop dibandingkan mikroskop. Nah, pandangan endoskopi ini sangat membantu sekali kita lebih memahami anatomi telinga tengah, fungsinya seperti apa, dan juga gambaran penyakit. Tadi sudah dijelaskan tentang anatomi ya dengan baik, dan di sini adalah gambaran contoh dalam satu view 0 derajat. Kita bisa melihat semua anatomi dari cavum timpani, dari retrotimpanum, dari protimpanum, kemudian mesotimpanum, hipotimpanum, dan sebagian dari isthmus timpani. Kemudian ini adalah retrotimpanum ya, tempat yang sangat-sangat penting untuk suatu patologi yang dulu ketika belum mengerjakan dengan endoskop, maka akses ini harus ditembus dengan tympanotomy posterior ya, untuk melihat bila kita ingin mempertahankan liang telinga posterior, kita harus membuka tympanotomy posterior untuk mengakses retrotimpanum. Ini pun masih ada halangan untuk melihat ke arah sinus, sehingga sementara dengan endoskop kita bisa langsung melihat pontikulus, kemudian subiculum, dan ruang sinus timpani. Dan itulah sebabnya ketika kita patologi-patologi tertentu seperti kolesteatom yang bila dia berdiam di sini, tak jarang kita akhirnya memutuskan melakukan canal wall down pada pasien karena kita butuh akses untuk melihat ini dengan baik. Sementara saat ini kita bisa mengikuti penyakit, apakah memang sampai ke sini dengan hanya melakukan dalam cavum timpani. Di epitimpanum juga kita bisa melihat
dengan jelas ligamen-ligamen, fold-fold ya yang memegang osikel-osikel, dan kita di sini penting sekali melihat jalur ventilasi, dan juga kita melihat rangkaian tulang pendengaran dengan lebih baik karena rangkaian ini terlihat sangat sangat teratur ya, karena kita melihatnya dari gendang telinga, kemudian ke arah menyambung ke inkus, kemudian menyambung juga ke stapes. Jadi mudah untuk dipahami. Demikian juga protimpanum, dulu mungkin untuk saya hanya taunya tuba Eustachius, ternyata banyak juga hal-hal yang kecil yang bisa dipahami seperti tensor timpani muscle ya, dan kemudian supratubareses yang di sini bisa saja ada patologi yang tersisa, kemudian juga daerah karotis bisa kita lihat lebih baik, dan kita bisa melihat patensi muara tuba dengan juga lebih baik seperti itu. Dari daerah hipotimpanum kita juga melihat ya ada suatu dasar yang penting untuk kita identifikasi seperti tadi Dokter Ferdinand ceritakan bahwa ada suatu jugular bulb ya yang penting untuk kita identifikasi, dan tidak selalu ini terjadi tapi ini adalah salah satu variannya. Dan ketika kita melakukan elevasi tympanomeatal flap pada kasus yang dengan high jugular bulb dan dehiscence seperti ini, kita bisa melihat langsung jugular bulb berwarna kebiruan ya, dan mungkin ada dehiscence di sini ya, yang bila kita tidak lihat dengan baik, maka tindakan sederhana seperti miringoplasti bisa berakibat fatal, karena ini adalah kualitasnya sama sama jugular, vena jugular interna ya. Jadi kalau ketusuk, bisa dibayangkan apa yang terjadi. Karena di sini juga kita bisa melihat round window yang walaupun ada tapi tertutup ya. Jadi kita bisa melihat kasus-kasus menjadi lebih detail secara anatomi. Dan dengan kualitas endoskopik yang baik, yang HD dan ini clarachrome penglihatannya, kita walaupun dia tidak deep perception-nya tidak sebaik mikroskop, namun ternyata kita bisa melihat sedetail aliran darah di permukaan promontorium ya. Jadi cukup jelas sekali ya, ini yang putih adalah Jacobson nerve, sementara yang merah ini adalah arteri inferior tympanic ya, dan sehingga kita melihat bagaimana perdarahan yang berada di pendarahan yang berada di telinga tengah, dan ini kelihatan stapes yang sudah mengalami destruksi dari inkus ya dengan jelas. Telinga dalam pun juga bisa kita nikmati ya dengan keindahan hasil diseksi endoskopi. Kita bisa melihat dalamnya, jalannya dari putaran koklea, kemudian di sini ada skala vestibula, skala timpani ya, dan bila dibuka dengan ini semua dilakukan transkanal ya, jadi dibuka dari promontorium, dan kita bisa melihat rangkaian koklea, kemudian terlihat nervus koklearis berjalan, dan juga kita bisa memasukkan ketika dari sini lubang ini adalah langsung ke dasar otak, dan bisa mengidentifikasi nervus-nervus kranial, lower kranial di dasar otak ya, dan ini membantu pada operasi-operasi skull base yang untuk sebagai asisted. Dan dalam penelitiannya Prof. Einset dari Swiss, beliau sangat concern dengan pendidikan dan pembelajaran pelatihan EES, melakukan penelitian bahwa penelitian ini dilakukan pada residen, dan ternyata residen mendapatkan pengetahuan yang bermakna bertambah dengan bantuan endoskopi untuk suatu pembelajaran anatomi di telinga tengah. Dan sejauh mana sebenarnya endoscopic ear surgery ini bisa membantu pasien? Pertama, pastinya kita sangat terbantu untuk memvisualisasikan patologi ya. Kita bisa sekarang berkomunikasi dengan mudah untuk mengcapture gambaran patologi dengan baik ya, dari yang sederhana perforasi sampai kemudian juga yang kolesteatoma, kemudian ada tumor di telinga tengah, dan sklerotik di telinga, di gendang telinga bisa terlihat jelas, ada fraktur, stenosis, atlektasis, ini OME, efusi, dan tumor ya. Jadi dengan visualisasi ini sangat membantu kita berkomunikasi dengan mudah, dan mendokumentasikannya juga sekarang lebih mudah, sehingga kita bisa saling diskusi lebih mudah hari ini karena mudah sekali menggambarkan suatu patologi.
Nah, indikasi dari EES ini sebenarnya bisa dimulai dari yang telinga tengah, telinga dalam, hingga lateral skull base. Hanya saja nanti setiap kasus harus dianalisa indikasinya dan sejauh mana endoskopi bisa mensupport penata laksanaan. Mungkin kita yang akan banyak belajar adalah di telinga luar dan telinga tengah, terutama untuk kita yang sehari-hari sebagai dokter THT ya. Dan hanya sebagian kasus membutuhkan endoskopi di inner ear dan juga di lateral skull base, biasanya untuk kasus-kasus yang menuju petrous apex kalau untuk yang transkanal, tapi yang lainnya lebih sebagai assisted endoscopic. Dan kita juga jadi lebih memahami bagaimana peran tekanan telinga tengah yang begitu penting untuk menjaga kesehatan, menjaga normalitas dari mastoid ya. Kita mungkin dulu hanya berpikir tentang peran tuba Eustachius, tapi sebenarnya kan ada peran mastoid buffer, ada peran transmucosa gas agent, dan yang terakhir adalah tentang ventilasi telinga tengah yang ini dulunya lebih sulit dilihat dengan mikroskop dibandingkan endoskop. Nah, bagaimana peran ventilasi ini terlihat? Jadi ventilasi itu sebenarnya bukan hanya dari peran tuba, karena udara itu harus berjalan dari tuba, lalu masuk ke mesotimpanum, lalu masuk ke epitimpanum anterior atau posterior melalui isthmus timpani anterior dan posterior, kemudian dia akan lewat adductus atantrum dan masuk ke dalam antrum mastoid. Dan semua ini kalau normal, maka akan terbuka, sehingga tekanan di atmosfer sama dengan tekanan di liang telinga, sama dengan tekanan di SCS-tube, sama dengan tekanan di cavum timpani, dan sama dengan tekanan di atik atau di antrumastoid. Inilah yang kondisi yang harusnya tercipta di telinga tengah, dan untuk kita yang normal, beginilah kejadiannya. Dan peran isthmus timpani ini bukan sesuatu yang baru, sebenarnya ini adalah suatu ilmu yang sudah dijelaskan dari tahun 78 perannya, dan dengan mikroskop pun suatu operasi sebenarnya ini yang harus kita ciptakan. Jadi akses dan ventilasi dan obstruksi di daerah sini tidak boleh ada. Ini seperti suatu kom pada sinus ya. Jadi posisinya ada di bawah prosesus longus incus antara prosesus cochlearis dengan fossa incudis, dan di sini ada celah ya yang di sini harus paten terbuka. Kemudian juga ada jalur alternatif yang disebut tensor fold di bagian depan, di anterior, di medial dari prosesus cochleariformis, tadi sudah dijelaskan, dan ini membuat suatu alternatif ventilasi ya untuk jalannya udara menuju hingga sampai mastoid. Nah, obstruksi-obstruksi di isthmus timpanik ini banyak penyebabnya. Bisa memang ada varian dari mucosal fold, ada peradangan, ada genang telinga yang retraksi, ya ini jadi suatu proses kronik yang makin lingkaran setan ya, hingga dia menjadi tertutup akhirnya, kemudian terjadi perubahan mukosa, kemudian juga karena adanya kolesteatom, akhirnya daerah di situ tidak pernah selesai, ventilasi tidak pernah benar, dan disinilah indikasi-indikasi operasi di mana kita perlukan untuk membuka ventilasi tersebut. Dan endoskopi memperlihatkan obstruksi ini dengan lebih mudah ya, karena langsung kita bisa menjebak genang telinga dan kita bisa melihatnya. Dan bahkan ada bisa menjelaskan kenapa kita sering sekali kita temukan gendang telinga parstensa normal, tapi kita lihat retraksinya hanya ada di patologi di pars flaccida. Itu terjadi karena adanya obstruksi, hanya terjadi di isthmus timpani, tapi tuba Eustachiusnya baik, sehingga terjadi suatu retraksi di pars flaccida, dan ini yang dinamakan dysventilation syndrome ya, dan merupakan cikal bakal dari kejadian-kejadian seperti kolesteatoma. Ini adalah contoh-contoh dari obstruksi di daerah isthmus ya. Bisa karena sekret seperti ini, atau granulasi seperti ini ya, kita lihat maliusnya medialisasi, dan ini makin menambah parah, dan kondisi seperti ini nggak bikin kering. Jadi kita mau obatin kayak apa nggak akan selesai masalahnya. Jadi kita harus membuka ventilasinya. Kemudian ini juga granulasi ya yang padat. Dan ini semua adalah tipe aman. Ya, jadi pada kondisi di mana OMSK itu tidak kering-kering ya, sudah diobati, kita nilai daerah isthmus timpania apakah sudah tertutup secara kronis. Atau yang pasti juga yang memang terjadi patologinya dari dysventilation syndrome, kita bisa lihat tuba Eustachiusnya baik ya, terbuka, namun daerah
di daerah pars flaccida ketarik ke dalam hingga terjadi suatu proses kolesteatoma. Jadi kolesteatoma itu di mast. Jadi dampaknya dan perluasannya dari suatu proses kolesteatoma. Dan ini adalah step-step yang harus dikuasai untuk operasi transkanal endoscopic ear surgery. Pertama kita bersihkan dulu ya liang telinga sebersih-bersihnya, terutama dari rambut karena rambut akan menghalangi mengotori endoskopi. Ini operasinya Pak, ini dilakukan pada kadaver ya, fresh kadaver, suatu pelatihan yang gold standard sebenarnya untuk endoskopi ya, karena masih ada komponen kulit. Kemudian ini hingga kita bisa melihat dengan baik gendang telinga ya, dan kita akan melihat patologinya dengan baik ya. Jadi apakah ada perforasi, ada dan kita absen satu-satu patologinya. Kemudian langkah yang selanjutnya harus kita lakukan adalah infiltrasi. Infiltrasi ini suatu langkah yang penting banget. Endoskopi itu musuhnya adalah perdarahan. Kita nggak berdaya kalau udah ada perdarahan, itu akan merusak ya. Kita tidak akan mampu melanjutkan operasi. Jadi dari awal kita harus mempersiapkan kondisi pasien secara sistemik, kemudian menggunakan teknik hipotensi, dan yang terpenting adalah juga melakukan infiltrasi. Di sini menggunakan pH kain atau adrenalin 100.000 ya kurang lebih, dan kemudian disuntikan di satu titik ya, biasanya di perbatasan antara kulit tebal dengan kulit tipis. Kemudian dilakukan infiltrasi cukup di satu titik ini sehingga tidak bocor dan dia akan melingkar secara perlahan ya, tidak terjadi bulging segera. Dan terjadi suatu perubahan warna ya, dari merah menjadi pucat. Nah, kalau ini yang terjadi, maka diharapkan ini kita sudah benar melakukan infiltrasinya. Nah, kemudian sesudah kita infiltrasi seperti ini saya percepat hingga warnanya berubah ya. Seperti ini. Sorry. Nah, bisa dilihat perbedaan perubahan warnanya ya. Sesudah dia diinfiltrasi seperti ini, tunggu ya. Menunggu itu penting sekali setelah pasca infiltrasi. Jadi secara umum infiltrasi itu harus ditunggu. Kita jangan langsung insisi karena belum bekerja dengan baik, minimal 10 menit. Nah, untuk itu kita bisa mengerjakan hal yang lain. Misalnya ambil graf dulu dari tragus ya. Graf yang dipakai pada endoscopic ear surgery itu dominannya adalah dari tragus. Walaupun juga bisa jadi pilihan adalah fascia temporalis ya. Jadi dua itu area yang sering dipakai untuk memakai graf. Nah, sudah infiltrasi dan menunggu, maka langsung adalah kita melakukan insisi dan elevasi tympanomeatal flap. Nah, ini adalah step yang harus kita mampu di endoscopic ear surgery. Tanpa ini tidak ada operasi endoscopic ear surgery sesungguhnya secara transkanal, karena ini adalah akses masuk ke telinga tengah. Nah, insisinya pada dasarnya adalah membuat insisi dari jam 12 hingga jam 6 ya. Jam 12 ada di atas malius dan jam 6 di bawahnya. Ini adalah telinga kiri. Kemudian kita lakukan elevasi ya. Dan kiranya kita membutuhkan akses ke anterior, maka insisi bisa diperpanjang ke anterior. Kemudian kita kenali dulu daerah inferior ya, kita kenali anulus, dan kalau kita ini teknik yang dipelajari pertama adalah underlay. Ya, karena ini adalah suatu akses standar untuk masuk ke dalam kavum timpani. Sesudah kita sibalak daerah underlay, dan ini adalah tempat yang paling aman untuk dibuka dulu karena kita tahu di sini ada ruang sinus timpanik dan tidak ada apa-apa yang penting ya. Atau tadi kecuali tadi kalau ada jugular bulb itu yang hati-hati. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan ke anterior, ke arah pars flaccida. Di daerah pars flaccida ini lebih lengket dan lebih dan ada osicle ya. Jadi kita biasanya melepaskan dulu ya ligamen-ligamen ini dengan aligator dan kita tarik ke arah malleus
dan sejajar dengan arah manubrium malleus ya. Di sini kita sudah memanipulasi suatu osikel. Jadi tindakan ini harus kita cegah jangan sampai merusak struktur osikel. Nah, sesudah dibuka, kita langsung bertemu dengan retrotimpanum. Dan ini adalah suatu area yang tadinya aksesnya paling hidden banget dan butuh effort banget untuk sampai ke sini. Apakah itu melalui mastodektomi, kemudian dilanjutkan timpanotomi posterior dan atikotomi, atau kita melakukan kanal Walden hingga bisa mengakses daerah sini dengan paparan yang besar. Nah, tapi dengan endoskopi, daerah sini langsung bisa kita akses ya. Dan ketika penyakit-penyakit itu banyak mulainya dari sini, apalagi kolesteatom, karena retraction pocket itu di posterior superior. Maka itu tidak aneh suatu penyakit itu terresidu yang paling banyak ditinggalkan adalah di sinus timpani, karena ini adalah suatu tempat yang di awal sebenarnya suatu patologi terjadi. Nah, justru dengan endoskopi ini kita jadi memahami awal mula suatu penyakit terjadi dan tidak mustahil penyakit ini memang hanya terbatas di sini, tidak berlanjut hingga ke atik atau ke mastoid. Seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kita harus mampu melakukan atikotomi. Jadi dengan atikotomi ini apa sih yang dibuka? Atikotomi adalah suatu tindakan untuk membuka atik. Atik adalah epitimpanum ya, yang berada di superior dari liang telinga. Di situ ada rangkaian lanjut dari suatu osicle malleus, ada head of malleus yang akan kemudian bertemu dengan body of incus ya, dan kemudian ada lagi yang berbalik incusnya ke mesotimpanum, tapi ada juga yang berbalik incusnya yang ke arah yang short processus ke arah fossa incudis mastoid. Dan tindakan ini akan memperluas paparan operasi kita. Kiranya dibutuhkan patologi, dibutuhkan untuk mengikuti ke arah atik ya, ke arah atik atau bahkan ke dalam mastoid. Nah, jadi kita bisa memaparkan perjalanan penyakitnya dari depan hingga ke belakang. Dan yang terpenting lagi dari tindakan ini, kita punya akses yang langsung ke ismus timpani lagi. Ya, jadi ismus timpani yang akan banyak sekali langsung terlihat ya dalam suatu tindakan ini. Dan ini adalah ismus timpani ya, nervus 7, ini korda, ini malleus, manubrium malleus, ini neck of malleus ya. Kemudian nah, ini stapes ya. Jadi daerah sinilah sebenarnya patologi utama terutama untuk penyakit-penyakit otitis media kronik ya. Yang saya utarakan dalam waktu singkat ini untuk endoscopic ear surgery dan bagaimana kita memulai dan juga memberikan wawasan bagaimana perannya untuk kita praktek sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.